Europe Summer Trip Day 5. Rencananya hari ini Bu Retno dan Via akan ke Lourdes. Saya dan Bu Kris akan keliling kota Paris. Tadi malam Bu Retno sudah pesan taksi untuk ke Bandara Orly. Taksi akan menjemput jam 5.30. Ongkos taksi ke bandara 55 euro. Jadwal awal pesawat Volotea ke Lourdes jam 8.45, tapi ada delay berkali-kali. Setelah menunggu 3 jam lebih, akhirnya pesawat terbang juga. Tapi bukan ke Lourdes. Loh, piye toh? Jadi mereka di-reroute ke Toulouse, lalu difasilitasi bis ke Lourdes. Naik bisnya sendiri ada 2 jam. Sampai di Lourdes sudah terlalu sore, jadi mereka nggak bisa ikut misa. Tapi untung masih bisa ikut grotto dan torchlight procession. Saya dan Bu Kris jam 7 pagi masih santai, masih menikmati rebahan. Udah nonton kan video kita sebelumnya? Itu sangat melelahkan, tidak hanya fisik tapi batin juga. Aha, lebay. Lelah fisik iya, tapi batin happy-happy aja kok. Ada panik-paniknya dikit, tapi tetap seru. Saya nonton video klip musik dan kartun Lucky Luke di TV Prancis. Baru tahu saat itu kalau Lucky Luke ada kartun versi bocilnya. Jam 10 pagi saya dan Bu Kris sudah siap jalan. Dari hotel kita naik metro 9 ke Alma Marceau Station. Untuk menyambung naik Rerse, kita harus keluar Alma Marceau Station dan melintasi Pont de l'Alma, jembatan yang di bawahnya mengalir sungai Seine. Nah, sebelum kita melintasi jembatan, kita ketemu Tugu Flamme de la Liberté. Saat itu kita tahunya tugu ini dibangun untuk menandakan tempat di mana Lady Diana mengalami kecelakaan, yaitu di terowongan tepat di bawah tugu ini. Tapi setelah baca di Wikipedia, ternyata tugu ini adalah hadiah dari International Herald Tribune, surat kabar Perancis milik The New York Times, Amerika Serikat, untuk kota Paris. Pemberian hadiah ini dalam rangka memperingati 100 tahun penerbitan surat kabar harian berbahasa Inggris di Paris. Setelah melintasi jembatan, kita sampai di Pont de l'Alma Station. Kita menunggu kereta Rerse ke arah Versailles Chateau Rive Gauche. Pas keretanya datang, di salah satu pintunya saya lihat ada gerombolan remaja perempuan yang matanya jelalatan. Wah, nggak bener nih. Harusnya kita naik ke pintu yang ada gerombolan itu, tapi saya nggak mau. Saya jalan ke arah pintu lainnya. Saya langsung memberikan peringatan pada Bu Kris. Awas copet, Bu. Bu Kris langsung sigap memegang erat tas di bagian depan badan. Sedangkan saya, tangan kiri memegang kamera, tangan kanan menggenggam seluruh resleting di tas lempang. Pas kita lihat rekaman di kamera, aduh ternyata emang beneran kita diincer. Bahkan diikutin sampai naik ke kereta. Mungkin mereka pikir saya akan fokus ke layar kamera. Tapi pas dia lihat tangan kanan saya menggenggam resleting tas erat-erat, copetnya mundur dan mengalihkan sasaran ke Bu Kris. Pas dia lihat Bu Kris juga megang tasnya erat, dia turun deh dari kereta. Untung sebelum berangkat ke Eropa, kita udah lihat video-video tentang copet di Paris. Jadi kita udah prepare. Alhamdulillah semua barang-barang kita aman. Kita sampai di Versailles Chateau Rive Gauche Station jam 12 lewat. Dari stasiun ini kita jalan kaki sejauh 850 meter untuk sampai di pagar Chateau de Versailles.
Tiket masuk paling murah ke Palace-nya adalah 19,5 euro. Satu jam kemudian kita kembali ke Versailles Chateau Rive Gauche Station. Dari sini kita naik Rese lagi, turun di Musée d'Orsay Station. Pas lagi ngedit-ngedit video buat YouTube ini, saya baru ngeh kalau kita diikutin copet lagi. Kayaknya kamera saya yang panjang ini yang bikin copet nandain kita turis yang bisa gampang dicopet. Sudah jam 2 siang, kita belum makan. Kebetulan di dekat Musée d'Orsay ada ruang terbuka yang banyak bangkunya. Kita duduk di situ dan makan bekal yang kita siapin pagi tadi saat sarapan. Kita lanjut jalan ke Solferino Station, lalu naik metro 12 turun di Abbes Station. Nah, ini nih, salah banget turun di sini. Jalan keluar dari stasiun ini tuh berupa tangga muter yang tinggi banget. Kita beberapa kali berhenti untuk ngatur nafas. Di salah satu anak tangga kita ketemu seorang ibu dari Italia yang sedang berusaha melangkah naik. Setelah selesai menaiki seluruh tangga, saya berikan bookmark untuk ibu tersebut. Saya bilang, "This is a gift for you because you made it." Dia senang banget, saya dipeluk terus kita foto bareng. Gak jauh dari Abbes Station ada Le Mur de Jetem atau tembok I love you. Le Mur de Jetem adalah dinding bertema cinta seluas 40 meter persegi yang dibuat pada tahun 2000 oleh seniman Frédéric Baron dan Claire Quito. Di tembok ini tertulis ungkapan I love you yang ditampilkan 311 kali dalam 250 bahasa. Oh lala, penderitaan belum berakhir pemirsa. Untuk ke Basilika Sacré-Cœur, kita masih harus menelusuri jalan yang menanjak, lalu menaiki tangga lagi. Akhirnya setelah berjuang melawan anak-anak tangga, jam 15.45 kita sampai juga di lokasi yang kita tuju. Di sini kita santai duduk-duduk sambil nonton yang lagi basking, ikutan nyanyi juga karena lagu-lagunya familiar. Terus foto di spot yang saya idam-idamkan. Puas banget deh pokoknya.
be the one that saves me. Boy, Peng, lo harusnya pada kesini. Nih lagu lo disetelin, salah, dinyanyiin. Today's gonna be the day I gotta find back to you. Oh, by now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feel the way I do about you now. Kita lihat ada tempat stasiun funikular. Iseng saya tanya sama bapak petugas di situ, berapa harga tiketnya? Katanya 2 euro, murah juga. Dan saya tanya, apakah bisa pakai kartu Navigo Découvert? Katanya bisa. Wah, atuh kenapa tadi nggak naik ini aja? Kan kita punya kartunya. Jadi tadi tuh kita jalan kaki tembusnya ke tengah-tengah rute si funikular ini. Udahlah, hitung-hitung olahraga, ya nggak guys? יש פה דברים, קלתי שהם שורפים בטרור. זאת אומרת, אני לא רוצה, אני גדול עליו, אני משחק חיים, אבל אני משתכנע.
Karena capek, kita berencana untuk balik ke hotel dulu. Nanti malam keluar lagi untuk lihat Menara Eiffel dengan gemerlap lampu-lampunya. Kita naik Metro 2 dari Anvers Station, turun di Nation Station. Karena satu dan lain hal, akhirnya kita nggak jadi jalan balik ke Eiffel, guys. Oke, saatnya tidur. Bonne nuit, ademang.